Akhir-akhir ini kalau aku lihat di TikTok tuh ada tim yang make cheat di PMCO. Menurut kamu sendiri gimana? Goblok lah. Mau join PMPL tapi pakai cheat, pride-nya di mana? Perubahan role-nya yang dipegang oleh Microboy ini, support kan udah pindah ke EVOS jadi IGL dia. Sekarang dipegang oleh Liquid, belum bisa menggantikan sosok Microboy. Kalau aku selalu komentar, role itu bullshit lah, kecuali lu main Dota. Selamat sore Mas Kak, aku Karin dari Media Up Station sama teman aku Jessie. Ya, aku juga Jessie. Halo Kak, Mas Kak. Halo Kak dan Mas-mas Kak. Aku jangan dipanggil Kak, aku lebih muda. Mana? Enggak, lebih tua. Aku lebih muda. Maunya dipanggil Dek Karina dia. Kayaknya udah berkeluarga deh. Sembarangan. Iya kan? Enggak. Bener kan? Enggak, aku liat Instagramnya kayak udah berkeluarga. Ngadi-ngadi. Di sini Kak. Jangan gitu dong. Aku mulai aja ya langsung ke pertanyaan pertama. Sekarang PMCO lagi berlangsung, ya kan? Terus PMCO yang tadinya 4 map sekarang jadi cuma 3 map. Vikendi dihilangkan dari PMCO. Menurut Pasta sendiri kekurangan sama kelebihan dari hilangnya map Vikendi itu apa? Aku kalau menurutku dan kawan-kawan dengan kawan-kawan caster PMPL atau ya anak-anak caster lah. Ini kan Vikendi mapnya 6x6, memang nggak terlalu gede, cuma komponen terlalu banyak. Makanya kita berkomentar waktu itu Vikendi ini untuk kompetitif kurang. Makanya kemarin Vikendi-nya dihilangkan. Oke. Terus menurut Pasta sendiri persaingan di ajang kompetisi PMCO ini gimana? Kan PMCO yang tahun ini kebanyakan diikutin sama komunitas-komunitas kecil, yang maksudnya yang namanya belum besar. Menurut kamu sendiri gimana? Malah kalau menurutku dengan adanya komunitas-komunitas kecil ini yang nantinya bisa ngasih regenerasi player-player baru. Karena kalau kemarin kita lihat ada beberapa nama baru juga. Ada mungkin ini aku baru dengar tapi di komunitas sudah besar kayak Wolfgang. Terus dari Rahmat kan ngebuat tim Zone Esport juga kualitas permainan mereka juga bagus banget, bahkan paling tinggi di antara tim-tim lain sepanjang kualifikasi PMCO. Terus ada Siren Esport juga, ada Capital Nine, isinya juga orang-orang lama, Sparta ID, Spiderweb dan segala macamnya. Itu tim-tim yang menurutku nanti bakal menggantikan beberapa nama lah di PMCO atau menggantikan beberapa tim. Ada regenerasi lah intinya di PMPL, buat tim PMPL. Yang jadi bisa tim-tim besar lain jadi aware sama mereka gitu. Apakah kira-kira nantinya ada tim-tim community yang mengejutkan banyak orang dari performanya? Kalau ngelihat dari hasil hasil yang diupload di PUBG Mobile Esport ID, itu yang aku bilang tadi ada nama-nama baru kayak Myron MF, terus ada The Fixer, Whitestone lah, Mercedes, banyak banget. Kalau kita lihat nama tim-tim baru tuh banyak banget. Kalau tim-tim yang familiar banget itu Spiderweb aku pernah dengar beberapa kali. Terus Zone Esport udah jelas. Terus ada Capital Nine itu yang pernah aku lihat. Terus ada DVS juga. Itu nggak tahu nih DVS-nya di Verso yang lambangnya Burita atau bukan. Tapi itu juga salah satu tim yang suka banget ikut dan join di kompetisi officialnya Tencent, baik official ataupun non official. Aku anak DVS loh, by the way. Oh, anak DVS. DVS ini bener kan berarti ya? DVS kan ini? Diverso. Yang Heaven itu kan ya? Bener ya? Iya, aku tapi bukan anak Heaven-nya. Jadi Diverso tuh banyak tim-timnya. Cuma yang terkenal tuh yang Heaven sama yang MV. Kan akhir-akhir ini kalau aku lihat di TikTok tuh ada rumor-rumor kalau yang ada tim yang make cheat di PMCO. Menurut kamu sendiri gimana? Tanggapan kamu sebagai caster mengenai tim-tim yang menggunakan cheat itu? Parah ya? Goblok lah. Mau join PMPL tapi pakai cheat, pride-nya di mana? Terus cheat itu benar-benar grup banget sih, dan untungnya dari Tencent udah siap banget dan sangat tanggap untuk melihat beberapa player yang menggunakan program ilegal di PUBG Mobile ini. Tapi pastinya buat di PMCO agak kurang kekontrol ya, itu yang saya sayangkan. Karena kalau di PMPL kan rata-rata semua player itu udah, nggak rata-rata tapi semuanya udah menggunakan anti cheat yang emang disuruh gitu. Bahkan di
PMGC, PMWL itu rata-rata harusnya semua player udah menggunakan anti-cheat-nya. Jadi kalau nggak pakai anti-cheat, pas udah rundown turnamennya ditentuin nih, terus udah jamnya harus di start, pas dicek lagi, misal si A anti-cheat belum nyala tapi dia udah ada di lobby, udah nggak ada peringatan lagi, langsung depak, lobby di start. Itu kalau udah official, udah grand final, udah regular season gitu. Tapi kalau di PMCO kan kita belum digunain, tapi fast respon dari Tencent tuh sejauh ini dilihat yang pakai cheat langsung didiskualifikasi. Ketika pengumumannya ketika di review lagi ada penggunaan cheat, tapi yang dirugikan adalah tim-tim lain atau player-player lain yang join di lobby itu, tapi ketemu sama cheat, itu kan ngerugiin mereka, kesempatan mereka kekurangan poin bakal berkurang. Ya ada plus dan minusnya sih, tapi sejauh ini yang kulihat lebih banyak minusnya karena ngerugiin tim-tim lain yang tanpa disadarin ketemu sama cheater di sebuah match waktu lagi kualifikasi PMPL. Oke. Terus tanggapan kamu mengenai firepower tim-tim yang sekarang? Kan sekarang lagi heboh bursa transfer pemain. Kayak yang sekarang nih yang tadinya BTR pindah ke EVOS. Menurut kamu ntar pertandingan di PMPL tuh bakal kayak gimana? Kalau aku bilang ya, bursa transfer season 3 ini untuk PUBG Mobile nih bursa transfer yang paling seru kita ikutin, karena jujur yang Microboy pindah aja itu aku nggak tahu sama sekali. Yang aku tahu informasinya cuma Microboy vakum pengen lanjutin pendidikan, tapi itu kan gosip yang beredar ke masyarakat luas. Tapi kemarin kan kalau nggak salah Microboy sempat klarifikasi nggak pernah bilang kayak gitu. Jadi pindahnya Microboy ke EVOS, keluar dari BTR pindah ke EVOS tuh unprediksi banget dari kita caster-caster. Itu yang paling mengejutkan. Kalau yang lainnya agak keprediksi, tapi khusus buat Microboy itu nggak keprediksi banget. Apalagi di EVOS dia bareng, kalau nggak salah bareng sama Red Face, bareng sama Auro, terus dia bareng sama Laser juga yang baru di-announce kemarin. Kalau misalkan bonding timnya sukses dari manajemen ataupun coachnya nanti, itu pasti bakal jadi tim yang bahaya. Terus dari tim-tim lain, NFT juga bikin perubahan. NFT kalau nggak salah masuk Ramones sama Sidron, jebolannya Boom sama RRQ itu dua tim besar yang kuat juga di PMPL kemarin. Terus dari 21 Esport juga mereka shuffle playernya gila. Kalau nggak salah Colt itu keluar terus masuk Jacket. Kita lihat datanya. Jacket sama ada Bong. Sama ada Bong ya kalau paling baru ada Foxe juga. Ada Foxe juga itu tiga penggawa yang gila banget juga di PMPL season sebelumnya. Track record mereka juga bagus, permainan mereka bagus, cuma up and down aja kalau kita bandingin data statistik dari season 1 ke season 2 aja. Menurut Kak Pasta sendiri nih, perubahan role-nya yang dipegang oleh Microboy nih, support kan udah pindah ke EVOS jadi IGL dia, game leader. Sekarang dipegang oleh Liquid. Itu bakal memperkuat BTR atau menurut Kak Pasta belum bisa menggantikan sosok Microboy? Kalau aku selalu komentar, role itu di game tuh kayak bullshit lah, kecuali lu main Dota tuh role-nya jelas, support, mid lane, ya pokoknya supportnya siapa, mid-nya siapa, offlaner-nya siapa, ntar rotate-nya kemana, farming-nya kemana. Kalau Dota kan jelas. Kalau Battleground kan itu random, semuanya random, bener-bener random gitu. Mau itu support kayak ketika emang lagi rotasi dan 3 orang lagi nahan, ya supportnya buka jalan. Jadi harus bisa semua role sih, kayak yang dibilang sama Luxi lah. Role tuh kayak cuma acuan untuk publik aja, untuk di-share ke publik, tapi ketika di in-game harus bisa ngerasain semua role, harus bisa ngerasain semua posisi, karena namanya Battleground, Battle Royale tuh nggak bakal tahu apa yang nantinya terjadi di game ini nih bakal kayak gimana. Oke, berarti conclusion-nya itu sebenarnya lebih ke arah chemistry ya. Sebenarnya role support itu mungkin karena chemistry udah biasa, dia yang cover mungkin lebih sering cover pas dari depan kayak gitu ya. Kalau udah tahu kebiasaan satu tim itu, kebiasaan di in-game terutama ya, udah tahu kayak misalnya kondisi kayak gini, biasanya si A yang suka nge-flank dadakan. Kalau udah tahu kondisi kayak gitu, karena kan kadang nggak semua action yang bakal kita lakuin di game kita komunikasiin gitu. Kadang kita harus tahu, oh ini biasanya kalau kayak gini nih si A bakal nge-flank ke arah gini nih, dia bakal ngambil picknya kayak gini nih. Itu kebiasaan kayak gitu, tergantung nanti dari Sinyo juga ngebonding timnya seperti apa, support dari manajemen, Ispan, Thomas,
ngebantunya juga ntar untuk line up-nya bakal seperti apa, karena yang dilakukan sama BTR sejauh ini udah yang terbaik lah. Kak Pasal tahu ya pasti, kalau BTR itu mainnya di ruangan terpisah ya. Itu menurutku sih itu menurunkan performa nggak sih? Itu Kan semua tim bermain di itu udah di share BTR kan, ya udah berarti nggak apa-apa komentarin. ya udah lewat juga. Kalau BTR nggak mau bikin press release pun nggak mau buka, karena kan itu rahasia. Iya, tapi udah dibuka Udah kok, Kak. dibuka. Udah aman, Jadi, udah aman. Udah lewat. Pasti ngaruh lah, main shot call-nya pasti ngaruh banget gitu, emosinya pasti ngaruh banget. Ketika kita main di ruangan terpisah sama kita main di satu ruangan bareng-bareng, itu beda loh. Kita main di ruangan terpisah, kita main di satu ruangan yang berbeda, kita main di satu ruangan yang berbeda dan itu di stage itu beda semua. Mentalnya tuh beda semua, terus cara problem solve-nya tuh beda semuanya. Iya sih, komunikasi penting. Bisa fatal ya, kesalahan satu orang bisa berimpact ke satu tim. Ya. Benar Satu juga. ngambil apa ya, ngambil tindakan yang gak dikoordinasiin itu Berantakan, bisa merusak semuanya. betul. Benar. Tadi satu itu mau nanya itu juga tuh Kak Master. Kan jarang banget ya manajemen e-sport di Indonesia tuh, kayaknya belum ada deh yang punya kayak coach atau kayak manajemen dari sisi psikolog tuh. Kalau di e-sport luar negeri kan dia maintain psikolog pemain biar gak merusak gameplay atau bahkan maksimalin kinerjanya, performa tim lah. Kalau di Indonesia kan belum. Menurut Kak Pasar kan karena ini banyak kali misconduct gitu, kayak melanggar kontrak atau bahkan yang kasus paling barunya si Gexi lah, Kak Pasar tahu nggak usah dijelasin. Karena menurut gue gini sih, kalau masalah kontrak pertama player itu harus tahu, harus benar-benar kebaca. Karena bodohnya player sekarang atau pro player sekarang adalah ketika mereka disodorin kontrak yang mereka lihat cuma nominalnya udah sesuai dengan yang mereka inginkan. Nggak dibaca. Jatuh tempo pembayarannya itu kapan? Jarang banget ada yang ngebaca sampai kewajiban. hak dan kewajiban mereka itu apa. Nggak dibaca. Terus yang kedua, poin-poin penting kayak sanksinya itu seperti apa, mereka juga nggak ngebaca. Jadi ya udah, mereka cuma pengen tahu gaji mereka berapa, dibayarnya kapan. Udah. Jadi yang dibaca nggak ada angkanya doang ya. Betul, mereka cuma nyari angkanya doang, nominalnya doang. Terus juga nih Kak, aku mau nanya nih. Apa tuh? Sebenarnya selain nge-cast ini, Kak Pasta itu ada kayak side job yang lain nggak sih? Kayak dulu kan pernah jadi coach-nya Luna Nera, kayak semacam itu. Sekarang tuh ngapain deh? Sekarang lagi gabut sih, jujur sekarang lagi gabut banget karena ada beberapa tim yang nawarin coach juga belum keambil gitu. Belum keambil sih, maksudnya adalah yang beberapa yang nawarin, cuma emang bukan masalah nominal ya, tapi permasalahan regulasinya nanti seperti apa. Karena di PMPL kan kalau kita ngambil atau join ke manajemen, kita nggak boleh jadi pengisi acara, baik itu pokoknya talent di PMPL tuh nggak boleh ngambil side job menjadi caster, nggak boleh jadi coach atau masuk dalam sebuah manajemen tim. Jadi kalau udah masuk jadi talent, jadi caster, host, MC, analis, apapun itu ya kita fokus kerja kita di situ, karena itu ngurangin resiko untuk kayak one sided banget ketika kita lagi nge-cast. Walaupun kita bisa ngontrol, tapi Tencent nggak mau hal itu terjadi. Menghindari. Kalau kita nge-castnya one sided, betul. Udah, itu aja dari kita. Makasih ya. udah mau di-interview sama kita. Minta saran apa namanya? Jadi bikin TikTok. Bukan TikTok, apa? Apa ya namanya? Kalau lupa. Ada sound effect-nya ya. Doa buat para player yang lagi berjuang di PMCO kayak. Ya, buat teman-teman yang lagi berjuang di PMCO, teruskan perjuangannya. Jangan terlalu terlena dengan apa yang sudah kalian dapat saat ini, karena di Grand Final nanti bakal lebih keras. Ingat, perjuangan kalian nanti tetap hanya 4 slot yang akan masuk ke PMPL. Jadi jangan puas dulu dengan apa yang sudah kalian dapat sekarang. Puaslah ketika kalian berhasil udah bisa masuk ke PMPL. Itu aja sih, paling doa, usaha, dan restu dari orang tua. Nah, itu 3 harus bersinambungan terus tuh. Okay. Sama jangan lupa temen. Karena biasanya orang kalau udah sukses lupa temen tuh. Iya, sering terjadi di dunia maju ini ya. Ya. Thank you ya Kak Pasta jawabannya. Thank you juga. Dari aku sih udah itu aja.
Siap. Thank you ya. Iya. Thank you ya Kak Makasih. Pasta waktunya. Dadah. Selamat sore. Maaf kalau ada kesalahan ya. Thank you.